Selamat datang di episode online experience hari ini. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang Kristen maupun yang bukan Kristen, dan kita bersama-sama menikmati sebuah pengalaman beribadah yang unik. Dalam suasana kemerdekaan hari ini, saya teringat seruan Bung Karno yang mengatakan, "Jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah." Dan di momen ini, saya ingin mengajak kita untuk tidak melupakan sejarah kebaikan Tuhan bagi kita melalui satu nama. Yang oleh nama itu kita beroleh penghiburan, kedamaian di dalam situasi kehidupan kita yang kita alami. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama mengingat nama itu melalui sebuah lagu yang akan kita sama-sama nyanyikan. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Oh, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. People sometimes Bro, gue mau nanya sama lu, bro. Iya, Sel. Kira-kira kita tuh sebenarnya sebagai manusia bisa nggak kita itu mengubah atau mengatur cara kerjanya Tuhan? Logikanya harusnya nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah paling berdaulat dan Dia yang menciptakan manusia juga kan. Bagaimana kita bisa mengatur perencanaan dan keputusan Tuhan? Kurang masuk akal. Tetapi banyak manusia, ya lu, gue yakin kita pernah berpikir untuk menyogok Tuhan ya, untuk bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Misalnya Dimana gimana tuh misalnya? Misalnya dengan seperti apa nih? Mungkin memberikan persembahan yang besar kepada sebuah organisasi, ya mungkin gereja, Ya. atau melakukan doa yang berkepanjangan sampai berhari-hari. Kalau perlu nggak usah ada family time atau apapun lagi. Doa terus. Doa terus, Tuhan menurut terus lu istilahnya. ketekunan berdoa itu bisa nggak mengintervensi keputusan Tuhan? Atau jangan-jangan gini, ada nggak syarat-syarat tertentu supaya doa kita itu bisa diterima, dikabulkan gitu loh? Terus terang gue juga bingung karena gue juga pernah melakukan hal yang sama, Sel. Merasa sesuatu yang terbaik adalah A misalnya, dan gue akan melakukan apapun kalau perlu PHP-in Tuhan deh, memberikan Maksa lah judulnya janji-janji. gitu ya, maksa. Iya, maksa lah judulnya secara halus gitu. Tapi mungkin kita langsung dengar dari pendeta Yakub Susabda. Ya, beliau juga selain seorang pendeta, beliau juga seorang konselor, dan juga beliau adalah seorang founder dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. I see. Jadi kita siapkan hati untuk mendengar khotbah dari beliau. Betul. Jadi baik Kristen maupun yang non-Kristen, And for all sinners. Nah, kita langsung dengarkan khotbah dari pendeta Yakub Susabda. Ya. Enjoy and be blessed. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan ini. Dan sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama satukan hati dan katakan kepada Tuhan betapa kita membutuhkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu sebagai manusia yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan, di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami membutuhkan akan pegangan yaitu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan berkenan supaya memberikan kepada kami apa yang sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan topik yang memang Tuhan izinkan untuk kami pikirkan pada saat ini. Dengarkan seluruh sembahyang kami oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang secara ajaib adalah firman itu sendiri yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Apakah manusia, kita-kita ini
ikut mengatur kerja daripada Allah. Ya, ini merupakan suatu pertanyaan atau topik yang sebetulnya itu tidak biasa, saudara. Tetapi ini merupakan pertanyaan yang barangkali hanya muncul dari pikiran orang-orang yang sudah bergumul banyak dengan firman Tuhan. Jadi orang-orang yang memang jiwanya sudah cukup mature. Jadi kalau orang-orang yang jiwanya tidak mature, sebetulnya hidup ini hanya diatur oleh survival instinct. Yaitu insting kehidupan seperti daun yang kering cuma mengalir begitu saja. Dan sebetulnya tidak mempunyai alasan dan purpose daripada kehidupan ini. Tetapi bagi mereka yang mature, ini terpaksa menghadapi akan realita hidup ini dengan berbagai pertanyaan yang tidak bisa dihindari lagi. Nah, salah satu pertanyaannya itu adalah mengenai realita bahwa hidup ini sebetulnya manusia itu punya free will atau punya kebebasan. Seberapa besar kebebasannya manusia itu miliki. Dan apakah itu mempengaruhi dan ikut mengatur cara kerja Allah yang maha kuasa yang tidak kelihatan ini. Jadi saudara, pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang perlu sekali kita pikirkan secara bertahap. Yaitu sekali lagi saya katakan bahwa ini hanya dipikirkan oleh mereka yang jiwanya cukup dewasa. Yang sudah biasa bergumul dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan kehidupan ini. Misalnya aja melihat realita hidup ini. Waduh, hidup ini kadang-kadang di luar dugaan kita menghadirkan realita yang sangat tidak bisa masuk akal di dalam otak kita. Sulit sekali kita pahami. Misalnya saja, saudara kalau ingat misalnya zaman Hitler tahun 41 sampai 45 kira-kira begitu. Sebelum itu adalah Perang Dunia yang kedua. Ya, munculnya satu tokoh di Jerman dan dia juga orang Kristen. Dan dia didukung juga oleh gereja-gereja Lutheran, saudara. Tetapi mempunyai tujuan yaitu membinasakan akan orang-orang Yahudi. Dan kira-kira ada 6 juta orang Yahudi. Sepanjang kira-kira 4-5 tahun itu dihabisin di seluruh Eropa, saudara. Jadi pertanyaan kan muncul ya. Kalau ada Allah, kenapa Allah itu membiarkan ini? Dan kalau tidak ada Allah, lalu bagaimana hidup ini? Jadi manusia seperti Hitler, kenapa bisa membuat akan realitas sejarah yang begitu menyedihkan seperti ini dan seolah-olah tidak ada yang menyetopnya? Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu, barangkali saudara mulai ingat pada zaman ISIS dan sebagainya, di mana mulainya itu adalah peristiwa-peristiwa di Afghanistan, ya kan, dan munculnya Taliban, dan setelah itu penyembelihan akan begitu banyak orang Kristen, saudara. Jadi pertanyaannya oleh karena orang-orang Kristen ini kebanyakan adalah orang Kristen yang juga dengan tekun dan setia, mereka berdoa meminta pertolongan Tuhan, tetapi aneh sekali ya. Jadi sampai di mana sebetulnya akibat dan guna daripada doa, jikalau realitanya bahwa begitu banyak orang dihabisi, disembelih, dibunuh dengan begitu saja, dan tanpa seolah-olah ada intervensi daripada Tuhan. Jadi sebetulnya itu sampai di mana sih sebetulnya peran daripada doa, kebebasan daripada manusia yang dibiarkan selalu oleh Tuhan. Tapi pihak yang lain kita melihat bahwa realita, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang bahkan non-Kristen di luar Kristus itu mengalami seolah-olah intervensi daripada Tuhan. Barangkali saudara ingat 2 tahun yang lalu, tahun 2018 itu di Thailand, itu ada 12 orang pemuda yang dipimpin oleh seorang coachnya sepak bola ini. Ya, seorang biksu muda ya. Mereka itu ternyata habis latihan, mereka semua minta izin kepada orang tuanya, yaitu 12 orang plus coach ini masuk ke dalam satu gua yang namanya Tham Luang. Tham Luang itu adalah gua yang panjang sekali, saudara. Kira-kira panjangnya itu 12 km, saudara. Nah, mereka sampai di tengah jalan itu, gua yang sempit naik turun itu. Sampai di tengah jalan itu heran sekali oleh karena mereka tidak tahu bahwa sebetulnya ini monsun musim hujan. Dan ternyata hujan di luar dan air itu mulai masuk ke dalam gua. Dan seluruh gua itu mulai tergenang air, saudara.
Sehingga 12 orang ini mencari tempat yang tinggi untuk berteduh, untuk bisa terhindar daripada air banjir tadi. Dan ternyata 12 dan plus coachnya ini tertahan di sana. Tidak bisa keluar. Oleh karena apa? Oleh karena semua tertutup air. Dan ya saudara tahu sendiri di koran, saya melihat di TV juga. Bahkan setelah itu di Time Magazine saya membaca. Kira-kira lebih dari 100.000 orang di Thailand terlibat. Luar biasa ya. Bahkan lebih daripada 100 Navy SEAL itu orang-orang pelaut-pelaut penyelam-penyelam dari angkatan laut dari seluruh dunia yang ahli-ahli itu dikirim untuk menolong saudara-saudara. Ya, you tahu apa yang dilakukan? Nah, mereka menyelam ke sana, membawa tali, membawa perbekalan, dan setelah mencari sekian hari itu akhirnya berapa lama? Mereka akhirnya ketemu juga. Panjangnya dari pintu itu masuk kepada tempat mereka 12 orang itu menyelamatkan diri kira-kira 4 kilometer. Itu dahsyat sekali ya. Dan satu demi satu ini dibawa keluar dan mereka itu banyak yang kemudian itu melewati air sampai mereka harus selulup dan sebagainya 4 kilometer dan semuanya selamat. Dan 13 orang ini kemudian itu memberikan diri mereka pengucapan syukur kepada Allah yang mereka percaya ini. Mereka semuanya menjadi biksu, saudara. Nah, ini mengherankan. Sebagai orang Kristen kita kadang-kadang bertanya begitu loh. Sebetulnya peristiwa di dalam hidup ini yang mengatur itu siapa? Sampai berapa jauh sebetulnya peran daripada manusia untuk ikut mengaturnya? Apakah doa itu ikut mengatur akan ke peran daripada Tuhan di dalam kehidupan ini? Atau sebetulnya kebebasan manusia yang mengatur semuanya? Jadi kita itu harus memikirkan secara bertahap. Jadi di dalam kehidupan umat Kristen sendiri, saya melihat ada ratusan kesaksian yang kadang-kadang membuat saya itu tidak habis berpikir. Misalnya saja seorang yang bernama C.S. Lewis, seorang tokoh yang terkenal sekali, oleh karena dia adalah profesor dari Oxford University. Nah, saudara, dia itu bersama dengan istrinya yang memang kena cancer, berdoa itu berbulan-bulan. Minta dengan sangat supaya Tuhan itu mengabulkan doanya dan penyakit istrinya kanker ini bisa disembuhkan. Ternyata doa itu tidak dikabulkan. Melewati akan pergumulan dengan penderitaan yang begitu sulit sekali. Dan akhirnya istrinya yang namanya Joy itu meninggal. Dan apa yang dilakukan oleh C.S. Lewis? Dia menulis salah satu buku dan buku yang dia tulis itu adalah Grief Observed. Di dalam Grief Observed itu, dia sampai mengatakan kalimat seperti ini. Yang aku paling takuti di dalam hidup ini. Bukan oleh karena aku kecewa sehingga aku menyangkali Allah. Aku tidak mungkin bisa menyangkali Allah. Yang aku takuti adalah di dalam pikiranku itu muncul pikiran seperti ini. Oh, ternyata Allah yang aku sembah itu yang kayak gini. Oh, ternyata Allah yang ku percayai ini, Allah seperti ini. Dengan kata lain, seolah-olah Allah yang tidak peduli, Allah yang membiarkan umatnya itu menderita, seolah-olah Allah itu adalah Allah yang tidak punya akal, sehingga tidak bisa menolong anak-anaknya yang meminta pertolongan kepadanya. Nah, di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Philip Yancey, Disappointment with God, yaitu bagaimana manusia mengalami kekecewaan terhadap Allah. Dia menceritakan ada ratusan anak Tuhan di dalam doa-doanya meminta pertolongan Tuhan dan ternyata kecewa. Dari doa-doa yang sangat serius sekali untuk penyakit-penyakit yang sangat serius yang ternyata juga tidak dikabulkan. Sampai kepada doa yang sangat sederhana sekali, ada seorang yang mengatakan semalam itu dia pergi pulang dari kantornya dengan mobilnya. Ternyata mobilnya itu hampir aja tidak bisa di starter dari kantor. Jadi dia tahu baterainya itu mau mati. Nah, kemudian pagi hari ketika dia mau berangkat, dia doa kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya pagi ini saya starter bisa. Waduh, ini doa yang seolah-olah doa kekanak-kanakan yang meminta supaya mobilnya itu bisa di starter gitu. Dan ternyata doa yang seperti itu pun Tuhan tidak kabulkan. Nah, ini menjadi suatu masalah. Sampai dia mengatakan, so finally kalau saya doa, dia kan dengan sungguh-sungguh, bukankah sesuai dengan janji Tuhan sendiri?
Dalam Matius pasal 21 ayat 22 mengatakan jikalau kamu doa dengan penuh keyakinan, maka doamu akan dikabulkan. Bahkan di dalam Yakobus pasal 5 itu disebutkan, doa daripada orang yang benar itu menggerakkan akan hati Allah. Tapi realitanya seperti ini. Jadi pertanyaan kita itu adalah pertanyaan yang masih ngegantung, saudara. Jadi apakah manusia ikut mengatur kerja Allah? Seberapa jauh manusia ikut mengatur kerja Allah? Apa ada prasyaratnya? Apa ada hukumnya? Di mana yang dilakukan manusia Allah itu bakalan bakalan menuruti kehendak kita. Dan kita sebagai orang-orang Kristen kita belajar dengan satu istilah sebetulnya, istilah teologi yang saya harap saudara itu belajar bersama pada saat ini. Yang disebutkan providensia. Jadi providensia Allah itu adalah istilah teologi yang sebenarnya artinya pemeliharaan dari Allah. Campur tangan Allah. Kasih Allah yang menolong umatnya. Ya kan, providensia Allah. Pemeliharaan Allah. Kasih Allah yang menolong umatnya. Jadi ini providensia Allah. Ini adalah apa yang secara khusus Allah sediakan bagi anak-anaknya. Bagi orang percaya. Tetapi providensia Allah ini seperti apa? Oleh karena Alkitab ternyata menjadi Alkitab yang begitu sulit untuk bisa difahami. Bagaimana Allah yang penuh kasih ternyata punya providensia, yaitu cara untuk memelihara dan menolong anak-anaknya dengan cara yang luar biasa. Nah, mari kita melihat secara bertahap, ya, bertahap. Jadi ada 4 macam providensia. Yang pertama itu adalah inevitable providensia. Inevitable providensia itu adalah providensia Allah yang tidak bisa dihindari. Nah, misalnya saja di dalam Mazmur pasal yang ke-139, kemana aku akan menghindar dari engkau? Kemana aku menghindar daripadamu? Kalau di atas langit engkau juga ada di sana. Ke dalam alam bersah kamu juga di sana. Kamu itu tidak bisa kami hindari. Kemana saja aku selalu ketemu dengan engkau. Jadi saudara kita itu perhatikan di sini dalam kehidupan ini. Dalam hidup ini itu ada istilah teologi yang dinamakan panentheism. Panentheism itu ada di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 17 ayat 28. Di mana disebutkan di dalam dia kita hidup dan bergerak. Itu namanya panentheism. Jadi panentheism itu ada di dalam dia, kita hidup dan bergerak. Jadi kita perhatikan di sini. Jadi di dalam kehidupan di dalam Tuhan, itu ternyata manusia diizinkan oleh Tuhan masuk di dalam lingkaran yang memang Tuhan sediakan. Yang itu namanya panentheism. Di dalam Tuhan kita hidup dan kita ini bergerak. Jadi ini merupakan inevitable providensia. Sejak saudara-saudara itu menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, saudara tidak pernah menjadi manusia yang punya kebebasan total. Tetapi kebebasan saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam lingkaran itu. Saudara seperti ikan yang sebetulnya bergerak dalam ikatan air. Saudara kalau mau keluar itu, ya saudara akan mati. Tapi saudara memang hidup di dalam ikatan air. Di sana saudara hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Itu namanya inevitable providensia. Jadi providensia yang kedua itu adalah non-directive providensia. Jadi di dalam non-directive providensia itu adalah pemeliharaan Tuhan yang tidak secara langsung itu Tuhan hadirkan di dalam kehidupan anaknya. Jadi non-directive. Dan saudara kita tahu bahwa sebetulnya hidup kita ini itu adalah kehidupan di dalam kronos. Kehidupan di dalam kronos itu adalah kehidupan di dalam waktu ciptaan. Waktu ciptaan itu artinya waktu di mana ada detik, ada menit, ada jam, ada hukum sebab akibat. Ya kan? Ada rekayasa manusia, ada plan, ada purpose daripada manusia. Dan di mana ada ikatan seperti itulah kita itu hidup. Yaitu disebutkan hidup di dalam ikatan kronos. Kronos itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 itu disebutkan bahwa kita hidup di dalam waktu
sesuatu yang jahat. Jadi saudara di dalam ikatan hidup di dunia yang berdosa, dan saudara dan saya itu juga terikat dengan tubuh darah daging yang berdosa, itulah kita hidup yang seperti itu. Di dalam kehidupan di dunia dengan tubuh darah daging yang berdosa ini sebetulnya Allah tidak lagi menjadi Allah yang mengatur detail hidup kita. Jadi Allah bukan single cause, bukan penyebab satu-satunya dari apa yang kita alami. Saudara sakit, jangan selalu mengatakan Tuhan yang menyebabkan saudara sakit. Bahkan saudara menikah, memilih akan orang yang saudara nikahi. Jangan saudara mengatakan bahwa saudara itu diatur oleh Tuhan menikah dengan orang tersebut. Ya, ini menjadi suatu masalah. Saudara tabrakan dan kemudian cacat, itu pun tidak, Tuhan tidak ikut campur menjadi penentu daripada detail kehidupan saudara. Nah ini yang namanya God is not the single cause in the chronos. Tetapi di dalam kronos sebetulnya ada 6 penyebab. Nah, di dalam hidup ikatan, di dalam kronos, waktu yang jahat ini, sebetulnya yang terjadi dalam hidup kita itu diatur oleh 6 penyebab. Yang pertama oleh God's will. Nah, Tuhan sendiri itu mempunyai kehendak, tetapi God's will atau kehendak Tuhan itu tidak pernah dipaksakan. Tuhan hanya menyingkapkannya. Tuhan mengatakan, kamu itu jangan membunuh, kamu itu jangan berzina, kamu jangan mencuri, kamu jangan korupsi. Nah, kamu jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Nah, itu semuanya adalah God's will. Tetapi God's will tidak pernah dipaksakan. Sehingga 90% lebih dari God's will hanya disingkapkan tapi tidak pernah terlaksana. Jadi Tuhan menghendaki setiap orang Kristen mengabarkan Injil. Barangkali cuma 1% orang Kristen yang nurut. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen itu membaca firman Tuhan setiap hari dan mengenal firman-Nya. Barangkali yang menurut itu barangkali cuma 2% saja. Tuhan menghendaki supaya setiap orang Kristen mengasihi bahkan mendoakan akan musuh-musuhnya. Barangkali yang menuruti itu cuma 1% saja. Ribuan kehendak Tuhan, namanya God's will, itu hanya disingkapkan. Tetapi tidak pernah terlaksana. Nah, saya perhatikan ya. Jadi ini non-directive providensia di dalam hidup, di dalam kronos ini. Salah satu penyebabnya yang mengatur hidup saudara adalah interaksi antara God's will dengan saudara. Jikalau saudara orang beriman, seharusnya saudara mengenal God's will dan seharusnya saudara meresponi God's will. Nah, tapi unsur yang kedua yang namanya God's natural law. Nah, di dalam hidup, di dalam kronos, kita diatur oleh hukum alam yang Allah itu ciptakan. Akan ada hukum gaya berat, akan hukum tarikan daripada bumi dan semuanya. Jikalau saudara itu malas, saudara tidak bisa makan, itu adalah hukum alam. Jikalau saudara menikah dengan seorang yang barangkali itu addicted dengan narkoba, ya saudara nanti akan menderita sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena orang seperti itu sulit sekali untuk disembuhkan dan sulit sekali diajak kerjasama untuk membangun rumah tangga. Jadi hidup ini itu kita harus waspada bahwa ada hukum alam yang ikut mengaturnya. Dan apakah saudara mau meresponi, mau bisa menunjukkan akan pemilihan untuk tingkah laku saudara, di mana hukum alam itu tidak menjadi penyebab dari kesengsaraan, atau saudara mau menjadi korban dari hukum alam. Nah, inilah disebutkan. Mau menikah dengan seorang brengsek, silakan, saudara nanti tanggung akibatnya sendiri. Tuhan hanya memberikan kepada saudara warning, tapi hukum alamnya sudah tahu. Orang yang memang dari dulu tidak pernah kerja, tidak pernah kuliah, pemalas, dan dia akan menjadi suamimu, ya silakan. Berarti saudara nanti akan menjadi istri yang membiayai hidup laki-laki ini. Nah, ini namanya hukum alam. Jadi hukum alam saudara harus kenali. Sekarang unsur yang ketiga, yang namanya man's free will. Nah, di dalam kronos ini kita juga tahu bahwa ada unsur yang ketiga yang namanya man's free will. Yaitu kebebasan manusia. Di mana manusia punya kebebasan. Yaitu kebebasan untuk memilih apakah saudara itu akan bekerja dengan tekun. Dengan mempersiapkan. Dengan suatu plan dan strategi. Itu free willmu. Jadi saudara mau pilih atau saudara mau bermalas-malas setiap hari cuma di muka komputer saja. Lihat TV tiap hari berjam-jam. Nah, itu adalah free will kamu.
Apakah kamu akan bergaul tiap malam itu clubbing dengan teman-teman yang cuma minum-minum itu, membuang begitu banyak waktu, atau kamu akan mendisiplin dirimu sendiri sehingga kamu itu bisa prepare untuk your future, masa depanmu. Itu adalah man's free will. Dan man's free will itu ratusan yang manusia itu bisa exercise dalam hidup ini. Jadi di dalam kehidupan di Kronos yang mengatur dan menentukan akan nasib hidup saudara, saya sudah menyebutkan 3 hal ini. Yang keempat sekarang, yaitu satanic influence. Nah, saudara, satanic influence itu disebutkan di dalam Efesus pasal yang ke-6 bahwa musuh daripada kita ini bukan hanya darah daging yang berdosa ini, ya kan? Tetapi musuh kita disebutkan penguasa di udara. Kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kelihatan. Jadi ini merupakan realita yang seluruh Alkitab terus menerus ulang-ulangi supaya kita waspada dengan sungguh. Nah, tadi saya belum sempat untuk membacanya, tapi saya ingin hanya mengutip saja satu ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yaitu 2 Korintus pasal yang ke-11. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Rasul Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Ya, bahwa iblis itu menyaru sebagai malaikat terang. Sehingga tidak heran jikalau pengikut-pengikutnya itu bisa menjadi juga seolah-olah murid-murid kebenaran. Seolah-olah pemberita kebenaran. Saya akan ulangi. Jadi iblis itu menyaru sebagai malaikat terang. Saya baru bicara yang keempat ini. Jadi iblis menyaru sebagai malaikat terang sehingga tidak heran jikalau pengikut-pengikutnya itu juga seperti pemberita-pemberita kebenaran. Nah, saudara waspada ini ya. Jadi kuasa kegelapan ini dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 disebutkan persis seperti singa siang malam siap. Setiap detik siap mau menelan kita. Kita perlu waspada dengan sungguh. Oleh karena iblis tidak pernah slumber nor sleep. Tidak pernah tertidur dan tidak pernah mengantuk. Dia memakai setiap detik, setiap kesempatan untuk menghancurkan karya Allah yang sudah berlaku dan kehidupan anak-anaknya. Makanya jangan heran kalau saudara membaca misalnya dari Matius pasal yang ke-16. Itu pada saat itu saudara akan menemukan bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Menurut kata orang, siapa sih anak manusia itu? Siapa aku ini? Lalu murid-muridnya mengatakan engkau itu adalah ini, itu. Ya kan seperti Nabi Elia atau seperti Musa atau seperti siapa. Tetapi Yesus mengatakan, ya menurut kamu, siapa aku ini? Tiba-tiba Petrus mengatakan, Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan kepada Petrus, Simon Petrus, blessed are thou. Berbahagialah engkau. Karena yang ngomong itu bukan kamu, melainkan roh Bapakku. Jadi di atas iman yang dianugerahkan ini, aku akan membangunkan gerejaku. Tetapi beberapa menit kemudian Petrus itu mendengarkan Yesus ngomong mengenai dirinya mau ditangkap. Dirinya mau diadili. Kemudian akan disalibkan. Mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu, Petrus secara natural yang sangat mencintai gurunya ini. Tiba-tiba dia itu menarik Yesus ke pinggir dan mengatakan kalimat seperti ini. Tuhan, jangan sekali-kali itu terjadi padamu. Tuhan, jangan sekali-kali itu terjadi padamu. Kemudian Yesus itu mengatakan kepada Petrus kalimat seperti ini. Kamu itu iblis. Enyahlah dari depanku. Kamu berpikir dengan pikiran manusia. Bukan pikiran Allah. Bayangin. Jadi kuasa dari satanik ini bukan kuasa yang cuma lalu menggoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan umum, saudara. Perbuatan berzina, perbuatan membunuh, perbuatan korupsi. No, satanic influence yang paling berbahaya menyaru sebagai malaikat terang. Dan ini hinggap dalam kehidupan, bahkan rasul-rasul bisa dihinggapi jika tidak waspada. Sehingga apa yang mereka lakukan dipakai oleh iblis. Nah saudara, kita melihat gereja seluruh dunia ini dipengaruhi oleh kuasa satanik yang luar biasa.
Dan gereja-gereja itu sebetulnya itu cuma hamba-hamba Tuhannya diminta, diarahkan oleh setan ini untuk fokus kepada hal yang sekunder. Jadi bukan yang primer, hal yang sekunder. Oleh karena apa? Gospel, Injil itu adalah berita mengenai karya Allah yang sudah mengutus anak yang tunggal datang sebagai manusia, mati menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, saudara kalau mau melihat gospel seperti itu muncul dari Kejadian mulai pasal 3, mulai dari Ulangan pasal yang ke-18, terus menerus sampai kepada kitab Musa, kitab Mika, kitab Bilangan, bahkan Daniel mengatakan pada 70 kali 7 masa dia akan datang gitu, seorang hakim yang agung. Nah, semua bicara mengenai Yesus sampai kepada Maleaki itu akan bicara semuanya mengenai Tuhan Yesus. Ibrani pasal 1 mengatakan dengan berbagai macam cara Allah sudah menyingkapkan kehendaknya bahwa Mesias itu akan datang. Jadi gospel itu, Injil itu adalah berita keselamatan di mana Allah mengutus putranya yang tunggal. Nah, tetapi sekarang iblis itu pintar sekali. Itu ingin supaya hamba-hamba Tuhan jangan mengubahkan itu, tapi khotbahkan prosperity gospel. Jadi Tuhan itu datang untuk menolong orang yang sengsara. Tuhan datang untuk menyembuhkan penyakit. Oh, Tuhan datang untuk mengentaskan kemiskinan. Tuhan datang untuk memberikan sukses dalam hidupmu. Dan ini merupakan Injil yang paling disukai oleh manusia. Sehingga gereja-gereja seperti itu yang paling laku di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia loh. Di seluruh dunia. Oleh karena apa? Oleh karena itu ada dalam Alkitab. Alkitab memang berbicara bahwa air mata itu akan dihapuskan. Ya, Wahyu pasal yang ke-21, ya kan? Mintalah maka kamu akan mendapat, Matius pasal yang ke-7. Mintalah dengan penuh keyakinan, ya kan? Tuhan bahkan menyembuhkan penyakit itu puluhan kali. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan menolong orang yang susah, Tuhan membangkitkan orang yang mati bahkan. Dan itu ada dalam Alkitab. Tetapi saudara-saudara perlu waspada. Injil fokusnya bukan di sana. Injil adalah berita mengenai Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan datang mati di atas kayu salib. Tapi iblis ini pintar sekali. Sehingga fokus itu digeser, lalu yang diberitakan adalah bagian dari Alkitab yang sekunder. Sehingga orang-orang seperti ini, seperti misalnya saya hanya bisa menyebutkan beberapa tokoh gereja di dunia yang sekarang itu luar biasa sekali. Misalnya saja Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, pernah mengatakan kalimat seperti ini. Bahwa Tuhan itu tidak pernah menginginkan anak-anaknya itu menjadi miskin. Tuhan ingin anak-anaknya itu hidupnya itu berlimpah-limpah dengan kasih setia Tuhan. Dengan berkat Tuhan. Bahkan orang yang saya pernah beberapa kali kebaktian di gerejanya. Itu dari Christ Cathedral yang ada di Crystal Cathedral yang ada di California itu. Robert Schuller. Dia mengatakan itu Injil yang keliru jikalau apa? Jikalau kamu memberitakan salib Kristus lebih dahulu akan membuat orang itu takut. Injil yang sejati adalah Tuhan menginginkan supaya setiap manusia itu hidup dengan dignity sebagai manusia yang sukses. Nah, baru setelah itu kalau kita mau memberitakan mengenai salib. Waduh, ini luar biasa sekali. Dan ini merupakan karya daripada anak-anak Tuhan yang tidak sadar sudah dipakai oleh kuasa kegelapan. Jadi kehidupan di dalam Kronos ini adalah kehidupan di dalam ikatan akan dunia dan waktu yang jahat ini. Dan ini salah satu adalah daripada pengaruh yang mengatur akan hidup kita di dalam Kronos. Nah, di tengah hidup yang seperti itu pun Tuhan memberikan God's decreed will. Yaitu kehendak Tuhan di mana Tuhan menetapkan bahwa iblis di dalam segala kuasanya sekalipun tetap adalah kuasa yang hanya bisa di-exercise jikalau Allah itu mengizinkan. Tuhan belum melepaskan sama sekali iblis dari rantainya. Nanti pada saat Yesus mau datang yang kedua kalinya. Tapi sekarang masih belum. Nah, ini decreed. Decreed will itu adalah ketetapan Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan aku akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan decreed will seperti ini. Tidak pernah ada orang yang bisa menghambat atau menghindarinya.
Kemudian bagian yang keenam adalah God's intervention, di mana disebutkan dengan begitu clear di sana bahwa kadang-kadang di tengah dunia dengan macam-macam kuasa yang mengatur akan hidup ini. Kadang-kadang Tuhan melihat, terpaksa Tuhan melakukan intervensi. Oleh karena apa? Kalau tidak, ya akhirnya dunia itu akan binasa. Jadi ketika Hitler itu berkuasa, Tuhan memberikan intervensi. Ketika Jepang itu berkuasa di seluruh Southeast Asia, akhirnya Tuhan berintervensi. Membiarkan akan Amerika itu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Lalu berhenti. Ketika ISIS dan sebagainya itu, kemudian semau gue itu. Di daerah baik itu di Afghanistan dan sebagainya. Tuhan berintervensi sehingga stop. Nah, tidak bisa dilanjutkan. Jadi Tuhan melakukan intervensi pada saat kondisi itu sudah kritikal. Tapi kalau tidak kritikal, kadang-kadang Tuhan masih membiarkan. Dan ini adalah bagian kedua dari providensia. Sekarang bagian yang ketiga dari providensia, itu adalah providensia yang seperti ini. Providensia di dalam interaksinya dengan free will of man. Jadi ini hanya terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Disebutkan oleh Agustinus orang-orang yang memiliki posse non peccare. Yaitu bisa untuk tidak berbuat dosa sekarang. Oleh karena orang di dalam keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu dalam hidupnya sudah mempunyai Holy Spirit. Yang hadir di dalam tubuh darah dagingnya. Nah, sehingga dia bisa mempunyai pemilihan. Bisa memilih momentum prima. Di mana orang Kristen itu bisa nurut firman Tuhan. Grabs itu bisa menangkap akan kairosnya dari Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen pun, orang yang sudah diselamatkan, kita bisa memilih sebaliknya. Yaitu kita memilih evil momentum, hal yang jahat. Kita submit, kita menyerah kepada natur dosa kita. Nah itu pilihan di mana ada interaksi antara kebebasan manusia dengan pemeliharaan dari Tuhan. Dan di tengah dua hal ini kita seringkali terjebak dan kita jatuh di dalam dosa. Tapi meskipun demikian mari kita lihat. Jadi setiap second itu setiap detik di dalam hidup manusia. Sebetulnya hanya bisa diisi dengan satu macam. Tidak bisa dengan dua macam. Bisa diisi dengan momentum prima. Bisa diisi dengan momentum yang evil. Tapi satu. Nah, kadang-kadang ada orang mengisi akan detik-detik sampai menit-menit sampai jam. Semuanya dosa. Nah persoalannya, tetapi ini dilakukan oleh orang percaya. Nah, orang percaya itu aneh oleh karena ada pengalaman kehadiran providensia yang tidak pernah bisa dimatikan. Nah, di dalam interaksi dengan Tuhan, meskipun sudah melewati 1 jam dia terkanjang dalam dosa, selalu ada kesempatan untuk mengulang dalam bentuk repentance, dalam bentuk pertobatan. Sehingga apa yang sudah kelewat pun itu masih bisa diperbarui. Nah, ini yang namanya providensia dari Tuhan. Sehingga kalau kita melihat akan kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk misalnya Simon Petrus yang sampai mengkhianati Tuhan 3 kali dengan pengkhianatan yang begitu menyedihkan, Tuhan tetap juga memberikan kesempatan baginya untuk repent dan bertobat kembali. Ini namanya providensia dalam interaksinya dengan free will of man. Sekarang yang keempat. Yang terakhir providensia ini dinamakan unpredictable providensia. Di mana di tengahnya tetap ada God intervention. Jadi ini merupakan hal yang ajaib sekali. Oleh karena di dalam unpredictable providensia ini, kadang-kadang kita bertemu dengan Allah yang tidak masuk akal. Allah yang tadinya penuh kasih, yang memelihara hidup kita. Ternyata pada saat yang sama, dia menjadi Allah yang mencobai kita. Padahal di dalam kitab Yakobus disebutkan Allah tidak pernah mencobai orang. Tetapi realitanya di dalam Matius pasal yang ke-6 Tuhan Yesus mengatakan jikalau kamu berdoa dan setiap hari seharusnya kamu berdoa, kamu katakan kalimat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Dan seterusnya lalu kalimat seperti ini. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Berarti ada kemungkinan Bapa di surga membawa kita dalam pencobaan.
Sama seperti yang dia lakukan dan izinkan iblis mencobai Ayub. Jelas sekali di sana bahwa Ayub itu adalah orang yang paling saleh pada zamannya. Tetapi Allah itu mengizinkan iblis itu tawar-menawar dengan Allah seolah-olah. Coba biarkan aku mencobai hambamu Ayub ini. Pasti nanti akan jatuh. Selama ini dia itu setia, baik. Oleh karena apa? Oleh karena kamu memberkati dia. Coba kamu itu izinkan aku mencobai dia. Loh, Tuhan ternyata mengizinkannya. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 disebutkan juga pada saat Yesus akan disalibkan. Yesus pernah mengatakan satu kalimat kepada Simon Petrus. Simon Petrus, apa kamu tahu? Saat ini iblis dengan sangat sekali meminta mau menampi kamu seperti gandum. Mau mencobai kamu. Dan aku izinkan. Itu aneh sekali. Tetapi Yesus mengatakan, jikalau kamu nanti sudah bangkit kembali, kamu sudah bisa mengalahkan akan hal itu, kamu kuatkan saudara-saudaramu. Jadi Yesus mengizinkan ternyata iblis mencobai. Dan ini realita bahwa di dalam Ibrani pasal ke-11. Semua orang yang percaya, anak-anak Tuhan, makin kuat imannya, mereka akan menghadapi pencobaan yang kesulitan hidup, penderitaan, bahkan penganiayaan, bahkan salib, bahkan kematian. Itu disebutkan di dalam Ibrani pasal ke-11. Jadi pada masa kamu kanak-kanak, Tuhan selalu memanjakan dan melindungi kamu. Tetapi makin menjadi serupa dengan gambar Kristus. Di dalam pertumbuhan imanmu, kamu nanti akan ikut mencicipi cawan pahit yang diminum Yesus Kristus sebagai penderitaan akibat dari dosa manusia. Dan itu yang terjadi. Jadi kita melihat realita ini dialami oleh anak-anak Tuhan di mana-mana tempat. Jadi providensia yang tidak bisa kita prediksi. Jadi saudara, sampai seorang bernama Dietrich Bonhoeffer itu sampai mengatakan aneh sekali. Dia berdoa di tengah penganiayaan Hitler itu tahun 45. Dia minta supaya dia dibebaskan karena dia ingin menegakkan kebenaran. Tetapi ternyata Tuhan diem aja. Sampai dia mengatakan God is weak and powerless. Allah itu menjadi Allah yang impotent, Allah yang lemah dan Allah yang tidak berdaya. Tetapi dia mengatakan, but that is the only way. Tetapi itu satu-satunya jalan in which he help us. Melaluinya dia sedang menolong kita. He is helping us. Di dalam kelemahannya, Allah seolah-olah menutup pintu. Ternyata itu Tuhan itu memelihara umatnya. Jadi saudara, pada saat kita berbicara mengenai realita, mengenai sejauh mana manusia itu mempunyai kebebasan untuk ikut mengatur Allah. Sebagai orang Kristen kita tahu, kita percaya tidak ada hukumnya yang pasti. Oleh karena ada 4 kemungkinan. Providensia, cara Tuhan memelihara umatnya. Ya, cara Tuhan itu kadang-kadang yang pertama itu inevitable. Tidak bisa dihindari oleh karena kita memang sudah menjadi miliknya. Tetapi yang kedua, kita itu tahu kita hidup di dalam kronos itu. Ada 6 unsur yang ikut mengatur kehidupan kita. Ada yang unsur yang namanya God's will, ada God's decreed will, ada God's natural law, ada man's free will, ada satanic influence, ada God's intervention. Tetapi lebih lagi di dalam kehidupan interaksi antara free will kita dengan providensia Tuhan. Kalaupun kita itu sudah berkanjang dalam dosa pun, providensia Tuhan tetap hadir sehingga ada kesempatan kita bertobat. Dan yang terakhir, kita itu waspada bahwa sebagai orang percaya, kalau Anda itu tumbuh secara rohani, Anda akan hidup di dalam resiko di mana kita menghadapi providensia yang unpredictable. Oleh karena sekarang saudara mampu untuk mengidentify diri saudara mirip seperti Kristus Yesus sendiri. Yaitu ikut mencicipi cawan pahit oleh karena dosa-dosa manusia. Nah, di dalam unpredictable providensia ini, kadang-kadang kita menghadapi ketidakberdayaan. Oleh karena kita terpaksa harus memikul akan penderitaan dan salib yang barangkali kita tidak pernah pikir sebelumnya.
Jadi saudara, pembicaraan kita ini saya harap saudara-saudara mengerti. Tidak ada orang yang bisa membuat suatu hukum secara khusus sejauh mana sebetulnya manusia punya free will untuk ikut mengatur akan tingkah laku dari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Dan di dalam inisiatif Tuhan yang penuh kasih itu, kita mempunyai kebebasan untuk memilih yang benar. Sehingga Yesus itu melalui Paulus pernah mengatakan di dalam segala sesuatu, kamu melakukan apa saja, lakukanlah as if unto the Lord. Berarti dalam kondisi apa saja kita belajar untuk menyesuaikan diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita itu percaya tugas kita adalah mendemonstrasikan iman dan kebenaran yang Tuhan itu sudah ajarkan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati akan setiap telinga yang masih terbuka, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan masih ingin hidup sesuai dengan prinsip kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami tahu meskipun di dalam waktu yang singkat ini kami percaya Tuhan memberikan kepada kami beberapa prinsip untuk kami memahaminya. Bahwa kami mempunyai kebebasan, tapi kebebasan di dalam kasih karunia-Mu. Sehingga kami seharusnya menyesuaikan diri dan tidak hanya menuruti akan kebebasan daripada natur dosa kami. Supaya kami percaya bahwa hidup ini adalah hidup yang sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Sehingga setiap aspek dalam hidup ini kami ingin persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami mempunyai pikiran yang baru. Sama seperti yang Rasul Paulus pernah ajarkan. Sehingga kami menanggalkan cara berpikir yang lama. Tetapi kami menghadirkan pikiran Kristus di dalam kehidupan kami. Dengar doa kami dan berkati akan jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sedih, nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Oh, indahlah namanya, pengharapan dunia. Surga yang bakal. People, sometimes ingatkah kau di saat kau sengsara, di saat kau terjatuh dan mungkin kau terluka? Nama Yesus, ya nama Yesus, nama Yesuslah penghibur hatimu yang setia. Kau tak tahu mau berharap kemana, mungkin dunia bukan tempat kau bertanya. Kau jangan lupa bawa dalam doa, dialah juru selamat suka surga yang bakal. Namanya pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang Yakinlah saat bunda resah gelisah, mencoba setia Yesus kan selalu ada. Jika kau ragukan saat kau tak tenang, bila mana jalan gelap niscaya pastikan terang. Layak dalam pelukan, rasakan kenyamanan, dia topang kau saat kau dalam keterpurukan. Yakin dan percaya dia yang temanimu, ada untukmu, ada untukku, ditemani selalu. Kasih dan rahmat
asik bener nih jogetnya nih. Habis lagunya asik banget juga. Lagunya enak banget. Enak banget, Makanya keren. goyangnya juga enak. Tapi kalau goyangan kayak begini, baju ini kurang cocok bro. Oh iya. Jadi kita mesti robah dulu dikit ya kan. Coba Gimana kita robah caranya? dulu bajunya ya. Coba. Nah, ini baru cocok. Ntar kita dance dong. Nah, baru sesuai sama lagu tadi. Yoi. Iya. By the way Sal, gue udah take note dari khotbah yang dibawakan oleh pendeta Yakub Susabda. Iya, gue juga Jadi, udah. Coba kita lihat. Gua juga sama udah. nggak nih kita? Coba kita cek. Kesimpulan apa yang kita bisa dapat dari khotbah atau sermon hari ini, bro? Betul, betul banget. Coba. Jadi yang gue dapat dari khotbah tadi adalah gue termasuk dari salah satu jutaan ya, bahkan miliaran orang-orang yang mempertanyakan pada Tuhan sebenarnya kontradiksi hidup ini seperti apa sih? Oke. Ya kan? Dan gak jarang banget kita menyimpulkan pendapat yang keliru tentang Tuhan atau berbagai peristiwa yang bertolak belakang dari pola pikir kita lah. Kan biasa manusia maunya pola pikir kita yang diterapkan. Betul. Bener kan? Ternyata apa yang kita pikir tuh belum tentu sesuai. Exactly. Dan bahkan sebenarnya ya gue juga sering sih nyalahin Tuhan. Sangat sering. Ketika gue ditaruh Tuhan ke titik yang paling rendah, gue merasa Tuhan tinggalin gue. Mana Tuhan yang katanya selalu ada buat kita? Betul, betul. Rasanya nggak mungkin banget. Tetapi yang gue rasakan pada akhirnya, proses yang diberikan Tuhan itu membentuk gue menjadi pribadi yang lebih baik. Nah padahal sebetulnya bro ya, banyak faktor tuh. Banyak faktor yang jadi penyebab dari berbagai macam peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Contohnya? Yang sebetulnya dikarenakan andil dan perbuatan kita sendiri. Setuju Jadi kita Sal. tuh mesti lihat dari berbagai macam perspektif dan cara pandang yang sudah sesuai dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan pada kita. Jadi sebenarnya kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak baik buat kita sebenarnya pilihan manusia itu sendiri juga ya. Betul, karena ada providensia dari Allah dan free will kita yang sebetulnya sama-sama interaksi nih bro. Oh, Berjalan bersamaan dalam kehidupan yang kita jalani sama-sama hari-hari ini. Oke, jadi bukan Gitu. semata-mata Tuhan karena Tuhan paling berdaulat kita serahkan aja dia. Kita Betul. nyalakan dia. Kalau bagus ya kadang kita bersyukur, Betul, kadang ya. betul. Kalau jelek ya Tuhan yang meninggalkan Betul, kita. atau semuanya Nggak bisa. ikutin maunya kita sendiri, mentang-mentang Betul. ada free will juga nggak seperti itu. Iya, ya. betul. Jadi kita mau mengucapkan terima kasih banyak Yap. untuk Bapak Pendeta Yakub Susabda yang sudah memberikan kepada kita satu pengertian yang baru lagi. Betul, rahasia kebenaran ya. Rahasia Wow. kebenaran yang baru lagi nih, supaya kita bisa belajar menjalani hidup hari-hari ini dengan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Betul Ya. sekali. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung kita berpartisipasi dalam memberikan persembahan. Ya. Dan setelah ini juga untuk menutup episode kali ini, Pendeta Yakub Susabda akan memberikan doa berkat. So, see you online next week. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mohon berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus yang seringkali melampaui segala akal budi manusia untuk bisa memahaminya. Dan biarlah kasih Allah Bapa yang terus dicurahkan seperti air yang mengalir, yang tidak pernah menjadi kering. Dan biarlah anugerah, pertolongan, didikan, teguran, dan pimpinan dari Roh Kudus. Bahkan roh yang menyatukan kita sebagai satu tubuh Kristus akan bersama-sama di dalam kehidupan para anak Tuhan dimanapun juga berada. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Oh indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. People, sometimes ingatkah kau di saat kau sengsara, di saat kau terjatuh dan mungkin kau terluka?
Nama Yesus, ya nama Yesus. Nama Yesuslah penghibur hatimu yang setia. Kau tak tahu mau berharap kemana. Mungkin dunia bukan tempat kau bertanya. Kau jangan lupa bawa dalam doa. Dialah juru selamat suka surga yang mahal. Namanya pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang Yakinlah saat gundah, resah, gelisah, mencoba setia, Yesus kan selalu ada. Jika kau ragukan saat kau tak tenang, bila mana jalan gelap niscaya pastikan terang. Layak dalam pelukan, rasakan kenyamanan. Dia topang kau saat kau dalam keterpurukan. Yakin dan percaya Dia yang temanimu. Ada untukmu, ada untukku, ditemani selalu. indahlah